Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan pelajaran matematika kelas 12 SMA. Oke ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal. Sekarang kita lanjutkan ke ukuran letak data tunggal. Apa saja yang akan kita pelajari di ukuran letak data tunggal kali ini? Yang pertama ada kuartil, yang kedua desil, lalu persentil. Akan tetapi, di pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang kuartil. Oke, siap ya? Kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 kelompok bagian yang sama banyak. Setelah data itu diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi langkah pertamanya ini sama dengan mencari apa kemarin di pemusatan ukuran data tunggal juga ada yang harus diurutkan terlebih dahulu. Iya, betul. Sama dengan kalau kita mencari median ya. Jadi harus kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Oke. Karena dia membagi data menjadi 4 kelompok bagian yang sama, jadi kuartil ini ada 3. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 biasanya disebut dengan kuartil bawah. Kuartil 2, kuartil tengah. Kuartil 3 biasanya disebut dengan kuartil atas, gitu ya. Nah, letak kuartil atau QI berada di urutan ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Yang pertama, letak kuartil 1 itu berarti berada di urutan ke. I-nya kita ganti 1 karena kuartil 1. N-nya itu adalah banyaknya datanya. Ditambah 1 dibagi 4. Paham ya? Sekarang, letak kuartil kedua berarti I-nya tinggal diganti dengan 2. Gampang ya, berarti 2 kali N tambah 1 dibagi 4. Selanjutnya yaitu letak kuartil ketiga itu berada di urutan ke 3 dikali N tambah 1 dibagi 4. Jadi, rumus umumnya itu yang atas. I kali N tambah 1 dibagi 4. Tinggal kita ganti-ganti saja sesuai dengan permintaannya. Q1, Q2, atau Q3. Oke. I-nya yang kita ganti ya. Kalau N itu adalah banyak datanya. Oke. Jadi data tersebut berada di urutan keberapa gitu nanti. Oke. Bisa dilanjut? Oke, bisa ya. Oke. Kita ke contoh soal yang pertama. Hasil ulangan matematika dari 15 siswa adalah sebagai berikut. Nah, itu nilai dari 15 siswa ya. Tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Oke. Jawab. Bagaimana cara menentukannya? Langkah pertama, kita harus apa? Iya, mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, begini urutannya. 48, 56, 60, 63, dan seterusnya ya. Pokoknya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah diurutkan,
Langkah selanjutnya yaitu kita gunakan rumus yang ada di slide sebelumnya. Untuk menentukan Q1, itu dia berada di urutan ke 1 kali N tambah 1 dibagi 4. Jadi, dia berada di urutan ke, 1 dikali N-nya tadi kan ada 15 siswa. Artinya, dia N itu banyak data. Banyak datanya ada 15. Ditambah 1 dibagi 4. Jadi berapa itu? 15 tambah 1 sama dengan 16. 16 kali 1 adalah 16. 16 bagi 4 adalah 4. Oke, jadi Q1 itu berada di urutan keempat. Urutan keempat yang mana ya kira-kira? Nah, keempat. Coba kita lihat. Urutan keempat. Salah. Maaf. Urutan keempat itu 1, ini 2, ini 3, ini 4. Coba. Iya, betul. Urutan keempat itu adalah 63. Tadang. Kita sudah temukan Q1-nya adalah 63. Paham ya? Oke. Sekarang untuk Q2 itu urutan ke 2 kali N tambah 1 dibagi 4. N-nya kita ganti dengan 15. Jadi 15 tambah 1 adalah 16. 16 kali 2 adalah 32 dibagi 4. Jadinya urutan ke 8. Oke. Kita lanjutkan untuk mengurutan. Urutan ke-8 ini kan urutan ke-4, 63. 5, 6, 7, 8. Berarti Q2 itu adalah 74. Coba kita lihat. Oke, jadi Q2-nya adalah 74. Selanjutnya yaitu Q3. Q3 berada di urutan ke-3 kali N tambah 1 dibagi 4. Urutan ke-3, N-nya diganti 15 tambah 1 dibagi 4. 15 tambah 1 adalah 16. 16 kali 3 adalah 48. 48 dibagi 4. Berapa? 12. Nah, berarti Q3-nya itu data ke-12 atau urutan ke-12. Tadi urutan ke-8. Ini kita lanjutkan 9, 10, 11, 12. Tara, kita dapatkan 85 sebagai Q3. Ya, oke. Ini adalah contoh soal yang pertama. Semoga kalian bisa dengan mudah untuk memahami soal yang pertama ini. Oke, ini adalah data ganjil. Datanya 15, berarti ganjil ya. Coba kita lihat contoh soal yang selanjutnya. Oh, sorry. Sebelum kita ke contoh soal selanjutnya, kita memiliki cara kedua. Cara kedua ini yaitu urutkan data terlebih dahulu. Setelah itu, tentukan Q2-nya. Q2 itu adalah median, yaitu datum yang paling tengah di antara data yang ada. Langkah ketiga, setelah menentukan Q2, kita tentukan Q1. Q1 yaitu datum paling tengah di antara data sebelah kiri Q2. Langkah terakhir, kita tentukan Q3, yaitu datum paling tengah di antara data sebelah kanan Q2. Oke, kita urutkan dulu datanya.
Ini adalah urutan data dari yang terkecil hingga terbesar. Langkah kedua, kita tentukan Q2. Tengah-tengah ya Q2 itu. Karena dia datanya 15 ganjil, berarti tengah-tengahnya adalah data keberapa? 15 dibagi 2, 7. Ya, berarti data ke-8 kira-kira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, 74. Ini adalah Q2-nya. Oke. Setelah itu, setelah ketemu Q2, kita tentukan Q1. Q1 berarti kita lihat data yang sebelah kiri, semua data yang sebelah kiri Q2. Ini ada berapa data? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Berarti Q1-nya itu terletak yang paling tengah di antara 7 data sebelah kiri Q2. Berarti mana yang paling tengahnya? Kalau 7 bagi 2 kan berarti berapa? Ya, 3,5 berarti data keempat. Nih, 1, 2, 3, 4. Ini kan yang paling tengah. Nah, enggak. Ini adalah Q1-nya. Sekarang untuk Q3. Kalau Q3 berarti kita lihat data yang sebelah kanan Q2. Ini juga ada 7 angka. Berarti tengah-tengahnya ada di sini. Oke. Ini adalah Q3. Ini kan? Nah, terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Boleh menggunakan cara rumus atau menggunakan cara seperti ini. Akan tetapi, kalau kita menggunakan cara seperti ini, akan terasa lebih sulit jika datanya banyak. Ya, kalau ini kan masih 15, masih bisa lah. Kalau misalkan datanya sangat banyak, kita tidak bisa menggunakan cara yang seperti ini. Lebih enak menggunakan cara rumus. Oke. Nah, ini sekarang kita menuju ke contoh soal yang kedua. Check it out. Hasil ulangan matematika dari 18 siswa adalah sebagai berikut. Tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Kalau tadi 15 siswa, ganjil ya. Kalau sekarang 18 siswa, datanya genap. Gimana caranya? Kita gunakan rumus. Yang pertama, kita urutkan saja datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita urutkan dulu. Dadadadadeng. Ini adalah urutan datanya. Oke ya. Setelah itu, kita gunakan cara rumus. Sama rumusnya seperti yang sebelumnya. Q1 itu adalah urutan ke data pada urutan ke 1 kali N tambah 1 dibagi 4. Oke, karena datanya 18 siswanya, berarti N-nya kita ganti dengan 18. 18 tambah 1 adalah 19. Kali 1 tetap 19. 19 dibagi 4 adalah urutan ke 4,75. Oke. Nah, loh, kok koma-koma? Sebentar, kita cari dulu sampai Q3-nya, oke? Sekarang Q2 adalah urutan ke 2 kali N tambah 1 dibagi 4. N-nya kita ganti dengan 18. 18 tambah 1 adalah 19. 19 kali 2 adalah 38. 38 dibagi 4 adalah 9,5. Jadi, Q2 itu terletak pada urutan ke 9,5. Nah, loh, koma-koma lagi. Sekarang Q3. Q3 itu terletak pada urutan ke 3 kali N tambah 1 dibagi 4. N-nya kita ganti lagi dengan 18.
18 tambah 1, 19. 19 kali 3 adalah 57. 57 dibagi 4 adalah 14,25. Jadi Q3 terletak pada data ke 14,25. Nah, karena ini urutannya terletak di angka desimal, ada koma-komanya, beda seperti yang sebelumnya, maka caranya tidak berhenti di sini saja, masih ada cara lanjutkan. Cara lanjutannya seperti apa? Nah, coba ini urutan datanya tadi kita tampilkan lagi ya, supaya nanti mengeceknya lebih mudah. Nih, karena hasilnya merupakan bilangan desimal, maka kita perlu menggunakan interpolasi linier. Sehingga interpolasi linier itu yang seperti apa? Nah, tadi kan kita sudah menemukan Q1 terletak pada urutan ke-4,75. Maka interpolasi liniernya adalah, nih, coba kita lihat, amati. Q1 itu, karena dia 4,75, maka interpolasi liniernya adalah urutan ke-4. Oke. Ditambah 0,75. 0,75 ini adalah sisanya dari sini. Kan ini 4,75. Sisanya diambil 4 kan sisanya 0,75. Ya. Dikali urutan ke-5 dikurangi urutan ke-4. Ya. Urutan ke-5 ini adalah urutan setelah urutan ke-4 berapa? Ke-5 kan di atasnya. Urutan di atas urutan ke-4 adalah urutan ke-5 ya. Dikurangi urutan ke-4 itu sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Maka Q1-nya adalah urutan ke-4. Urutan ke-4-nya berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Urutan ke-4-nya itu adalah 60 ditambah 0,75 tetap dikali urutan ke-5-nya 60 juga kan. Urutan ke-5-nya 60 dikurangi urutan ke-4-nya 60 juga. Maka kita dapatkan Q1 sama dengan 60 ditambah 0,75 dikali 60 kurang 60 adalah 0. Ya. Jadi Q1 sama dengan 60 ditambah 0 sama dengan 60. Oke ya, Q1-nya adalah 60. Sekarang urutan ke 9,5. Q2-nya ya. Q2 itu urutan ke 9,5. Maka interpolasi linearnya adalah sama caranya seperti yang Q1 tadi. Karena dia urutan ke 9,5, maka interpolasi linearnya adalah urutan ke 9, ya kan? Ditambah, setelah diambil 9, ini dia sisa berapa? Iya, sisa 0,5. Dikali urutan ke 10, karena di atas 9 adalah 10. Urutan ke 10 dikurangi urutan ke 9. Jadinya, Q2 itu adalah urutan ke 9-nya berapa? Ini 6, 7, 8, 9. Urutan ke 9-nya adalah 72 ditambah 0,5 dikali urutan ke 10 adalah 74 dikurangi urutan ke 9-nya adalah 72. Oke. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. 72 ditambah ya 0,5 dikali 74 kurang 72 adalah 2. Oke. Jadi kita dapatkan Q2-nya sama dengan 72 ditambah 1. 1 itu dari
Ya, betul. 0,5 kali 2. Jadi, kita dapat Q2-nya adalah 73. Bisa dipahami? Bisa. Oke, urutan ke-14,25. Q3-nya di urutan ke-14,25. Maka interpolasi linearnya adalah urutan ke-14, ya betul, ditambah sisanya adalah 0,25 dikali urutan di atas 14, urutan ke-15, ya dikurangi urutan ke-14. Jadi kita dapatkan urutan ke-14-nya itu adalah ini 11, 12, 13, 14. 82 ditambah 0,25 dikali urutan ke-15. Ke-15 adalah 82 juga. Dikurang 82. Jadi kita dapatkan Q3 sama dengan 82 ditambah 0,25 kali 0. Jadi kita dapatkan Q3-nya adalah 82. Nah, seperti itu teman-teman cara mencari kuartil. Oke. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kita hanya membahas kuartil saja. Untuk desil kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami materi kuartil ini dengan mudah. Thank you for watching this video. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.